Saya akan coba mengajak kita belajar mendalami ayat Alkitab yang merupakan pembahasan sepanjang 1 bulan ini, Ibu Bapak. Bulan November kita bicara menangani hari-hari buruk. Dan khusus di minggu ini minggu penutup dari ulasan tema sepanjang 1 bulan. Karena itu puncak daripada pembahasan akan tema ini berharap menyempurnakan semua pengertian atau pengetahuan kita tentang hari-hari buruk sepanjang 1 bulan. Mengubah hari buruk menjadi hari bahagia. Sebelum kita membahas temanya, Ibu Bapak, mari membuka ayat Alkitab bersama-sama dari kitab 2 Raja-Raja pasal 1. 2 Raja-Raja pasal 1, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kebiasaan saya membaca Alkitab bersama-sama, saya berharap kita bisa membacanya dengan suara yang kompak. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, ya. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, ilah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Ayat 3. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, ilah di Ekron? 4. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sepanjang 3 minggu berturut-turut kita sudah belajar dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dari nats firman Tuhan 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8 itu kita diajarkan banyak hal. Salah satunya adalah bahwa tidak seorang pun bisa luput dari hari-hari buruk. Setelah kita belajar dan mengerti bahwa tidak seorang pun bisa luput dari hari-hari buruk, tidak peduli seperti apa tingkat keintiman seseorang dengan Tuhan atau tingkat kapasitas atau level kedekatan pengurapan. Dan hal itu kita lihat dari Nabi Elia, pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, kemudian bergerak dalam tingkat pengurapan yang istimewa. Tapi ternyata Nabi ini pun tidak luput dari yang namanya hari-hari buruk atau musim-musim yang berat. Setelah itu Ibu Bapak, kita juga belajar dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8 mengenai apa yang merupakan penyebab masuknya hari-hari buruk. Di samping mengetahui penyebab masuknya hari-hari buruk, kita juga sudah belajar langkah praktis menghadapi hari-hari buruk. Dan pada minggu semalam Ibu Bapak, kita ada dalam pembahasan bagaimana cara menangani hari-hari buruk. Nah Ibu Bapak saudara-saudara terkasih, jika kita menyimak apa yang disampaikan oleh ayat Alkitab yang kita baca, yakni dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang menjelaskan seperti apa gambaran dari kehidupan Elia
tatkala menghadapi hari-hari buruk, akibat dari hari-hari buruk yang dialami oleh Elia, setidaknya digambarkan bahwa Elia memiliki perilaku seperti seorang ateis. Kemudian ibu bapak, di samping memperlihatkan perilaku seperti seorang ateis, Elia juga kehilangan perspektif yang benar tentang dirinya. Bagaimana Elia berperilaku seperti seorang ateis? Karena Elia sampai ada di level meminta kepada Tuhan supaya disudahi saja hidupnya. Sudahlah Tuhan, cabut nyawaku. Orang yang ingin mengakhiri hidupnya adalah ciri orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang yang berperilaku ateis. Itulah yang dilakukan oleh Elia, saking beratnya hari-hari buruk yang menekannya. Kemudian dia kehilangan perspektif yang benar tentang dirinya. Sampai-sampai dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8 itu Elia berkata, ternyata aku tidak lebih baik dari nenek moyangku, kata Elia. Nenek moyang yang dimaksud di situ tentulah orang-orang Israel yang mati di padang gurun, mati karena pemberontakan, mati karena rakus, mati karena dipagut ular, dan lain sebagainya. Jadi Elia melihat dirinya sama dengan nenek moyangnya yang mati dan mayatnya berserakan di padang gurun itu. Kehilangan perspektif yang benar. Akibat dari hari-hari buruk yang menekan Elia itu kembali digambarkan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8 bahwa Elia kehilangan damai serta ketenangan. Itu sebabnya tatkala mendengar ancaman dari Isabel, maka kemudian Elia lari ke gua dan bersembunyi di sana. Lalu dari gua dia lari kembali ke padang gurun. Dari padang gurun dia lari ke Yisrael, dari Yisrael dia sampailah ke gunung Horeb. Bayangkan, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian lagi di dalam dirinya. Sampai-sampai makan pun dia tidak hendak, hanya berbaring saja di bawah pohon arar. Saudara bisa melihat gambaran dari akibat dari hari-hari buruk yang terjadi pada Elia ini, ibu bapak. Coba lihat saudara-saudara. Ketika kita melihat gambaran dari akibat hari-hari buruk yang terjadi pada Elia, betapa kagetnya kita ketika kita melihat laporan kitab 2 Raja-Raja pasal 1 sampai pasal 2 yang menjelaskan tentang seperti apa kelanjutan dari hidup Elia itu, ibu bapak. Bagaimana saya bilang kita tidak kaget, ibu bapak saudara-saudara, karena pasal 2, pasal 1 sampai pasal 2 kitab 2 Raja-Raja melaporkan kepada kita sekalian bahwa pada akhirnya Tuhan memakai Elia untuk memberitahukan hal-hal yang akan datang kepada Israel dan juga kepada Raja Israel. Dicatat dalam pasal 1 ayat 3 kitab 2 Raja-Raja. Padahal kalau melihat kehidupan Elia yang digambarkan dalam pasal 19 1 Raja-Raja ayat 1-8, kita tentu sudah kehilangan pengharapan, kehilangan optimisme tentang hari-hari ke depan yang akan dijalani oleh Elia. Kebanyakan kita yang melihat Elia ini sudah berperilaku seperti seorang ateis. Kemudian Elia ini sudah kehilangan perspektif yang benar, yang normal. Dia juga sudah tidak bisa stabil dalam emosional. Maka kebanyakan kita berasumsi bahwa selesailah Elia. Hari-hari buruk itu mengakibatkan tamatlah karir serta riwayat Elia. Tapi kita kaget. Justru pasal 1, pasal 2 kitab 2 Raja-Raja melaporkan hal yang berbeda dari apa yang diperkirakan oleh banyak orang ketika melihat gambaran hidup Elia ketika diperhadapkan dengan hari-hari buruk. Elia justru dipakai oleh Tuhan dalam nubuatan, dalam penglihatan dan bicara pada bangsa Israel.
Lagi ibu bapak, kitab 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 9 sampai 10 memberitahukan. Demikian juga dengan ayat 11 sampai 12 dan ayat 13 sampai 14 bahwa Elia dipakai oleh Tuhan beroperasi dalam kuasa serta mujizat yang luar biasa, sebagaimana Allah memakai Elia beroperasi dalam kuasa dan mujizat di pasal 17 kitab 1 Raja-Raja, di pasal 18 1 Raja-Raja. Kalau saudara memperhatikan apa isi daripada kalimat 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 10, setelah utusan Raja Israel datang kepada raja itu yang berkata bahwa kami telah berjumpa dengan Elia. Elia bilang, kamu tidak akan bangkit lagi dari tempat tidur. Mendengar pesan itu, si Raja Israel kirim 50 orang bersama dengan seorang pemimpin untuk bicara dengan Elia. Lalu ketika rombongan ini bertemu dengan Elia, mereka berkata, hai abdi Allah, turunlah karena kami ingin berbicara. Raja ingin bicara, kata pemimpin rombongan ini. Lalu Elia ngomong dari tempat dia duduk, kalau memang aku benar abdi Allah, biarlah api dari sorga turun membakar kamu sekalian, dan hanguslah ke-50 orang itu. Sampai pula lah kepada si Raja Israel berita tentang api yang turun dari sorga lalu membakar utusan rombongan pertama. Kemudian dia utus rombongan kedua, hal yang sama terjadi sampai utusan rombongan ketiga. Kenapa api turun dari sorga membakar mereka semua? Karena rombongan ini tidak memperlihatkan sedikit pun sikap hormatnya terhadap Elia. Coba lihat betapa istimewa penjagaan Tuhan atas nabi yang tadinya putus asa ini, hidup dalam kekecewaan ini. Betapa luar biasanya Allah memproteksi kehidupan Nabi Elia. Elia beroperasi dalam kuasa dan mujizat. Api turun dari langit membakar orang-orang yang tidak menghormati dia, yang memperlakukan Elia sembrono. Kemudian apalagi ibu bapak, Elia juga dicatat dalam Alkitab, yakni 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Elia dipakai untuk menguatkan dan memotivasi para nabi-nabi yang ada di 2 tempat berbeda. Masing-masing satu tempat ada 50 rombongan nabi yang hidup dalam ketakutan selama masa aniaya, selama masa ancaman Isabel, karena Isabel telah menghabisi banyak nabi-nabi Tuhan Allah, sehingga setiap nabi-nabi yang ada pada kala itu harus berlari bersembunyi menyelamatkan nyawanya. Dan sebelum Elia naik ke sorga meninggalkan tempat pelayanannya, maka Allah mengutus Elia melayani rombongan-rombongan yang ketakutan ini, supaya mereka termotivasi kembali, terbangun kembali semangatnya untuk melayani sebagaimana seharusnya. Lihat luar biasanya Elia ini di akhir hidupnya. Ditambah lagi yang terakhir ibu bapak dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 dan juga ayat 11 memberitahukan bahwa Elia tidak mengalami kematian fisik. Tidak sama dengan pada umumnya ibu bapak. Kalau seseorang sudah tua ya mati. Tetapi Elia tidak ibu bapak. Dia diangkat oleh kereta berapi dan kuda berapi. Bukan kereta api, tapi kereta berapi. Apa bedanya? Oh beda, dulu belum ada kereta api. Jadi kalau kereta buatan manusia namanya kereta api, kalau kereta buatan sorga namanya kereta berapi. Coba lihat, tidak mati secara fisik. Padahal kalau melihat keberadaan Elia yang diterpa oleh tekanan yang sangat berat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, gak ada harapan untuk Elia bisa eksis kembali di pelayanan. Tidak ada harapan untuk Elia bisa mengubah dan membalikkan keadaannya, situasinya. Tapi dengar kawan, Alkitab yang kita baca, kitab 2 Raja-Raja pasal 1 dan pasal 2 melaporkan kepada kita hal yang sangat mengagetkan. Bahwa Elia yang tadinya terpuruk,
terbelenggu dengan keputusasaan dan kekecewaan, berperilaku seperti orang yang ateis, tidak mengenal Allah, kini bisa mengubah atau membalikkan keadaannya dari hari-hari buruk menjadi hari yang berkemenangan, hari yang penuh sukacita, hari yang berbahagia. Lihat prestasi-prestasi pelayanan Elia pasca dia diterpa oleh hari-hari buruk itu. Tentu merupakan pertanyaan pada kita sekalian. Apa rahasia sehingga Elia bisa membalikkan keadaannya atau mengubah keadaannya? Keadaan hari-hari buruk yang menekan menjadi hari-hari sukacita, hari-hari bahagia, hari-hari baik, dan hari-hari berkemenangan. Saya mengajak saudara untuk bisa konsentrasi dengan baik. Karena apa yang saya bagikan ini salah satu cara terbaik bagi saya untuk bisa menolong saudara, supaya saudara bisa mengubah dan membalikkan keadaan saudara. Setelah saudara mengerti dengan baik semua kebenaran ini, maka bagaimana keadaan saudara ke depan, semuanya bergantung pada saudara. Saudara akan mengubah keadaan atau saudara membiarkan keadaan tetap sama. Kita lihat apa yang diperbuat Elia sehingga dia bisa mengubah keadaannya. Yang pertama, Elia berdoa. Saya ulang sekali lagi. Yang membuat Elia bisa mengubah keadaannya ialah Elia berdoa. Bahkan dia berdoa hingga semalam-malaman. Coba lihat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 11 bagian A. Mari kita baca bersama. Saya kalau disuruh mengkhotbahkan kisah Elia ini cukup untuk materi khotbah atau materi pengajaran 1 tahun, Ibu Bapak. Makanya 1 bulan hanya 1 perikop saja kita baca, kita pelajarin. Dan ini masih banyak lagi yang bisa kita temukan, kita pelajari. Tapi saya berharap dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan sepanjang 1 bulan ini minimal akan menolong saudara menjadi orang-orang yang melihat hari-hari baik, hari-hari yang berkemenangan. Yuk Ibu Bapak, ayat 9 kita baca bersama-sama sampai 11a, 1 Raja-Raja pasal 19. 2-3 iya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. 11 bagian A. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Coba dengar Ibu Bapak Saudara-saudara, apa yang disampaikan di bagian awal ayat 9. Kalimatnya berkata, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Ada kalimat maka firman Tuhan datang kepadanya. Kata maka firman Tuhan datang kepadanya menjelaskan apa yang diperbuat oleh Nabi Elia sendirian dan semalam-malaman di dalam gua persembunyian itu, yaitu berdoa. Ketika Elia berdoa sendirian semalam-malaman, maka kemudian firman Tuhan datang kepada Elia pada kala itu. Belajar dari apa yang diutarakan dalam ayat Alkitab yang kita baca ini Ibu Bapak, maka dapat kita mengerti bahwa ketika masa sulit dan hari buruk datang menekan, ketika kecewa serta putus asa mulai mengambil alih kehidupan kita, satu-satunya hal yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Belum ada amin. Saya ulang. Saat masa-masa berat menekan berhari-hari lamanya, kekecewaan dan keputusasaan mulai menguasai dan mengendalikan kehidupan kita.
Satu-satunya hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menolong kita bisa menghadapi atau keluar atau mengubah keadaan hari-hari buruk itu adalah berdoa. Bahkan berdoa semalam-malaman. Kata semalam-malaman itu bukan bicara mengenai durasi sebenarnya Ibu Bapak. Sehingga kita tidak harus berfokus kepada kita harus berdoa semalam-malaman. Bukan durasi yang dibicarakan di situ. Tapi itu lebih kepada penjelasan ketika Elia ini dalam beban berat, dalam hari-hari buruk itu Ibu Bapak, Elia berdoa. Dan Elia berdoa dari jam pertama, jam kedua, terus menerus. Doa Elia itu adalah bermaksud ingin mendapatkan apa petunjuk Tuhan atas Elia dengan keadaan-keadaan yang sedang dihadapinya. Apa tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang dia harus lakukan. Dia harus bisa mendapatkan ini, dia harus bisa mengerti ini Ibu Bapak. Ketika ini belum dia dapatkan di pertengahan doa semalaman itu, maka dia melanjutkan lagi Ibu Bapak. Jam keempat, jam keenam belum juga, dia terus berdoa sampai dia bisa menerima petunjuk dengan baik tentang apa yang harus dilakukannya saat hari-hari berat itu menekan. Sampai dia mengerti seperti apa keadaan yang sesungguhnya dari sudut kacamata Tuhan Allah. Sebelum dia mendapatkan tuntunan atau petunjuk, sebelum dia mengerti, maka Elia tidak berhenti berdoa. Tidak berhenti berdoa. Seandainya setelah satu malaman Elia berdoa, tapi dia juga belum menerima tuntunan atau petunjuk, belum tahu apa yang harus dilakukannya, saya percaya Elia belum berhenti berdoa. Dia akan masuk pada doa semalaman yang kedua. Setelah di malam kedua dia berdoa juga belum mendapatkan petunjuk, aku yakin Elia masih akan melanjutkan doanya. Tapi karena ketika semalaman dia berdoa, dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa yang harus dilakukannya di tengah-tengah keadaan buruk itu, apa yang harus dikerjakannya, dan seperti apa sebenarnya keadaan. Ketika Elia sudah mengerti itu dan sudah mendapatkan itu, maka dia berhenti berdoa. Dengar sobat, tidak ada hal apapun yang bisa kita lakukan ketika diperhadapkan dengan musim-musim berat kecuali berdoa. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita juga terbatas. Orang-orang yang kita harapkan bisa menolong kita juga bisa lupa, bisa abai. Apa yang harus kita perbuat? Tidak ada, kecuali cuma melipat tangan, merendahkan diri di kaki Tuhan, minta Tuhan memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan di saat musim berat menekan yang sudah berhari-hari ini. Minta pengertian dari Tuhan supaya kita bisa memahami seperti apa keadaan ini sebenarnya. Kalau itu kita lakukan, saudara bisa mengubah keadaan. Hari buruk menjadi hari baik, hari buruk menjadi hari bahagia. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Sekali lagi yang setuju boleh katakan amin. Berdoa Ibu Bapak. Berdoa itu kuncinya. Makanya ayat 11 bagian A mengkonfirmasi apa yang dilakukan Elia di dalam gua itu. Tuhan Allah ngomong pada Elia, keluarlah, berdiri di hadapan Tuhan. Hanya doa ini Pak, hanya doa ini Bu. Makanya kalau melihat Alkitab, mulai dari kitab perjanjian lama sampai dengan kitab perjanjian baru masa Yesus Kristus, sampai dengan para rasul-rasul melanjutkan pelayanan gereja, himbauan dan dorongan kitab suci tidak berhenti tentang doa. Berarti doa itu penting. Boleh katakan amin. Doa itu penting. Perkenankan saya bertanya, kapan terakhir kali saudara berdoa ketika hari-hari berat datang menekan? Saya tidak bermaksud doa makan, doa tidur. Ketika hari-hari berat menghantam berhari-hari, kapan terakhir kali saudara berdoa?
kalau melihat kehidupan Elia ini ibu bapak, Elia ini berdoa bukan hanya ketika hari-hari berat datang menghantam hidupnya sebenarnya. Bagi Elia doa itu sesuatu yang menyenangkan dan menyukakan hati. Secara alamiah itu semacam keharusan bagi Elia. Sebagaimana dia harus menarik nafas dan melepaskannya. Sebagaimana dia harus mengisi nutrisi untuk staminanya. Demikian doa bagi Elia. Jadi doa itu sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang sudah lazim dia lakukan secara alamiah ibu bapak. Bukan hanya ketika hari berat datang menghantam baru kemudian Elia doa semalam-malaman lalu Allah bicara. Tidak. Elia ini senang berdoa. Senang doa saja berhadapan dengan hari buruk. Ketika hari berat menghantam, yuk ibu bapak, masih berdoa apa tidak? Ketika hari buruk menghantam. Kalau hari buruk menghantam berhari-hari lamanya, itu pun kita tidak berdoa, apalagi hari-hari baik. Di hari buruk inilah kita mudah menangis, mudah datang mencari Tuhan, berserah pada Allah, nggak tahu lagi jalan keluar, udah mentok kemana-mana, hanya tinggal ke atas lah kita menoleh. Jadi kalau hari buruk pun datang kita tak berdoa, terlalu. Ada seorang kepala tukang. Mereka lagi pegang proyek bangunan tinggi 5 lantai. Lalu anggotanya di bawah mengumpulkan bahan-bahan untuk dikasih naik ke atas. Tidak ngerti entah bagaimana anggota yang di bawah ini asik ngobrol dengan temannya, maklumlah. Kalau ada bos baru kerja. Ku ingat dulu waktu aku connect bangunan begitu, memang begitu. Nggak tahu cuman aku ya. Kalau lagi ada bos baru kerja kita. Bu Loli, itu hotel Mickey Holiday waktu baru bangun, itu aku connectnya di situ. Connect bangunan di situ. Aku ikut bangun itu dulu, masih dorong pakai beko dulu di situ. Kamar-kamar yang belakang itu masih aku dulu yang ikut kerja. Dulu namanya belum hotel Mickey Holiday. Apa ya? Hotel Mega View betul. Jadi ngertilah aku dikit-dikit soal bangunan. Kalau lagi ada mandor di situ, nah kerjalah ngakak. Jadi ceritanya ini ibu bapak asik dia cerita di situ tuh. Connect-nya nih sesama, maklumlah sesama connect kan saling menguatkan mereka. Sesama connect bangunan ya saling menghibur lah ya, saling menyemangati. Lalu asik mereka cerita. Kepala tukang dari atas panggil, Tagor. Nggak dihiraukan, nggak didengar. Tigor, karena yang satu si Tigor. Si Tagor tak dengar, si Tigor pun tak dengar. Si Togar tak hadir. Jadi, karena cuma si Tagor sama si Tigor dipanggil-panggil nggak dengar, apalah aku bikin pikir kepala tukang ini. Lalu dilihatnya di kantongnya ada koin, uang logam dilempar. Buang. Begitu dilempar, jatuhlah koin itu persis di samping si kenek ini, Tagor dan Tigor. Dia lihat, ih, puji Tuhan, mujizat katanya. Dia malah senang dan asik dengan uang ini. Padahal harapan si kepala tukang supaya begitu dilempar ini ke bawah, maka mereka menoleh ke atas. Tapi justru malah asik dengan uang koin itu. Dilempar satu kali lagi, masih ada satu lagi kebetulan dilempar, berharap kena kepalanya, tak kena pula. Dia bilang, wih puji Tuhan ada lagi katanya. Dia nunggu lagi koin yang keberapa. Kepala tukang kehabisan ide sementara bahan harus naik. Dia lihatlah ada batu di situ, udah nggak ada lagi koin. Yang ada tinggal batu bata. Dia ambil potongan batu bata, dia lempar pelannya
supaya ke sampingnya jatuh gitu kira-kira. Dilempar kepala tukang ini pelan turun ke bawah, pas kena kepala si Tagor ini. Begitu kena kepala, aduh katanya, begitu dia bilang aduh, dia lihat ke atas. Di atas tangan tukang udah bilang, dari tadi sudah kupanggil, dari tadi sudah kupanggil. Setelah aduh, baru dia tahu ternyata yang di atas udah manggil-manggil. Udah benjol. Udah benjol dulu, baru tahu kalau ada yang panggil. Begitu kira-kira gambaran hidup ini. Ketika Tuhan kasih berkat, tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita lihat ke atas, bersyukur kita. Malah asik kita dengan berkat ini, pergi kita retreat. Pergi kita jalan-jalan. Kemana-mana kita liburan. Sampai-sampai kita lupa bersyukur pada Tuhan. Tuhan bilang bagaimana caranya supaya dia dengar. Dikasih lagi berkat, malah pergi kita ke Yerusalem. Pergi kita ke bangsa-bangsa, pergi ke Thailand. Malah yang begitu-begitu yang kita lihat, bukan Tuhan yang kita lihat. Akhirnya Tuhan bilang, aku nggak habis ide, demi anakku ini bisa melihat kepadaku. Dilemparnya lah dikit batu, masalah masuk, persoalan masuk, tantangan masuk. Begitu masuk, barulah kita nangis. Tuhan, 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 Tuhan. Udah cuma nangis saja. Masih nyanyi lirik pertama, udah deras air mata berurai. Masih lirik pertama. Setelah ada persoalan baru Tuhan. Coba ketika berkat tadi Tuhan kasih, langsung kita bilang terima kasih Tuhan. Langsung datangi Pak Pendeta. Pak Pendeta makan bakso yuk, aku ada berkatnya. Karena doa Pak Pendeta itu sebagian. Ini ketika ada musibah baru bilang, Pak Pendeta tolong bantu doa, lagi ada masalah. Saudara lagi dapat rezeki nggak pernah kasih tahu Pak Pendeta. Oh ada satu orang ya. Oh ada banyak lah. Aku masih pengen panjang di sini. Ada begitu Ibu Bapak. Jadi artinya Ibu Bapak Saudara, ketika masalah datang pun kita tidak berdoa, keterlaluan ini. Elia ini orang yang senang doa Pak Bu. Senang sekali doa, bagi dia doa itu hal yang sudah semacam alamiah. Maka itu kita nggak bisa menganggap enteng soal doa Ibu Bapak, nggak boleh. Kapan terakhir kali saudara berdoa sendirian? Lihat Yesus Kristus. Yesus Kristus ini sudah Tuhan, Pak. Tuhan. Ketika dia ada di tengah-tengah orang ramai, halayak ramai memuji dia, mengagungkan dia, membutuhkan dia. Yesus ada kalanya dia harus menarik diri dari kalangan orang ramai. Lalu pergi ke tempat yang sepi sendirian, di sana ngapain? Berdoa. Coba lihat. Doa. Yesus saja yang adalah Allah doa. Kita yang masih nasi kita makan 3 kali sehari, itu pun belum kenyang. Sehingga masih masuk cemilan, snack. Belum lagi tengah malam masuk lagi bubur kacang merah. Jam 2 pagi pergi lagi ke pasar kaget, pecel lele. Kita yang manusia alamiah ini gak berdoa, malu kita sama rumput yang bergoyang. Lah Tuhan Yesus saja doa. Ibu bapak, rekan-rekan sekalian, nih aku dorong saudara. Mari kita senang berdoa. Doa sendirian. Ada kalanya doa bersama keluarga itu terbangun enak, ada kalanya oke. Tapi coba menarik diri sesekali dari semua kebisingan, keributan.
sendirian doa. Itu luar biasa. Tahu ibu bapak, kenapa Alkitab menghimbau dan mendorong kita berdoa? Apa sebenarnya sejarah sehingga doa ini harus dilakukan? Apa sejarah doa ini sehingga kita didorong untuk berdoa? Perlu tahu ini, kenapa Alkitab mendorong kita berdoa? Harus tahu dulu. Tentu ada sejarahnya itu ibu bapak. Enggak tiba-tiba saja itu kita disuruh berdoa. Ada sejarahnya. Ini yang harus saudara ketahui. Saya berharap setelah saudara mengerti sejarah kenapa Alkitab mendorong kita berdoa, lalu dengan demikian saudara menjadikan doa ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan harusnya. Gini kawan, doa itu adalah momen di mana manusia memberi ruang untuk Allah, untuk memakai kita atau untuk melakukan hal-hal yang besar atas kita. Doa itu momen kita memberi ruang bagi Allah supaya dia bisa intervensi atas hidup kita, atas persoalan kita, atas keluarga kita, atas usaha kita, atas alam semesta. Itu doa. Kita memberi kesempatan kepada dia intervensi. Kok bisa begitu Pak Gembala? Lah bukankah dia Tuhan atas semesta alam? Ini yang saya bilang, saudara harus tahu sejarahnya ini. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 melaporkan pada kita semua peristiwa penciptaan manusia. Setelah manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, kemudian Allah berfirman, berkuasalah atas ikan-ikan, burung, atas segala binatang, ternak dan lain sebagainya. Dengar, Alkitab itu memberitahukan bahwa Allah telah memutuskan bahwa manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah itu merupakan penguasa atas alam semesta. Kitalah penguasa di alam semesta ini ibu bapak. Walau dia adalah Allah pencipta langit, dialah yang berkuasa atas sorga dan bumi. Tapi saat menciptakan manusia, dia sudah berbagi kuasa. Untuk urusan bumi, yang berkuasa itu manusia. Dengar baik sahabat sekalian. Oleh karena manusialah yang berkuasa di bumi ini, maka Alkitab itu memberitahukan bahwa Allah tidak pernah menyesal dengan apa yang difirmankannya, dengan apa yang sudah diucapkannya. Jadi kalau dia sudah berucap bahwa manusialah yang berkuasa atas alam semesta dan segalanya, dia menghormati itu. Allah ini pribadi yang menghormati firman-Nya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dilanggar oleh Tuhan Allah adalah perkataannya sendiri. Makanya tidak ada bagian Alkitab itu yang tumpang tindih, nabrak satu sama lain. Semuanya itu saling melengkapi. Nggak ada yang nabrak Pak. Nggak seperti kitab-kitab di tempat lain. Berlawanan yang satu dengan lain. Allah menghormati firman-Nya. Nanti saudara baca dalam kitab Mazmur. Oleh karena Allah menghormati firman-Nya, dengan cara apa? Dia tidak mungkin melanggar apa yang telah diucapkannya. Jadi kalau dia telah menetapkan manusia sebagai penguasa di alam semesta, maka dia tidak bisa sesuka hati intervensi di daerah di mana ada yang berkuasa, di mana dia sudah berbagi kuasa. Dia tidak bisa lagi intervensi sembarangan. Bukan karena dia tidak bisa, dia tidak mungkin melanggar ketetapannya. Maka dari itu, supaya dia bisa intervensi di daerah kekuasaan kita ibu bapak, maka kita harus memberi ruang bagi dia. Itulah doa. Melalui doa, yang ngerti boleh katakan amin. Kita harus memberi ruang kepada dia. Dengan kita berdoa, kita berkata, Tuhan, campur tanganlah ya Tuhan, turun tanganlah ya Tuhan. Ketika kita berdoa demikian, itu artinya kita memberi ruang bagi Allah
untuk intervensi atas daerah kekuasaan kita, dan dia akan melakukannya. Makanya kenapa Yesus berkata dalam Injil Matius 16, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, dan apa yang kamu lepas di sorga terlepas di bumi. Artinya apa? Yesus mau bilang, soal pergerakan sorga ini bukan bergantung jadwal dan agenda sorga lagi, bergantung pada kalian yang ada di bumi. Apa yang kamu ikat di bumi loh, terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi, terlepas di sorga. Allah menanti kita bergerak. Allah menanti kita memberi ruang bagi dia untuk intervensi. Makanya ada benarnya. Saya ulang, makanya ada benarnya. Istilah yang berkata banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ini ada benarnya. Karena doa itu adalah kita memberi kesempatan atau ruang bagi sang penguasa alam semesta dan sorga untuk intervensi, untuk bekerja, untuk melakukan perkara besar, perkara-perkara luar biasa atas seseorang di alam semesta. Tidak mungkin dia lakukan sesuatu karena dia sudah berbagi kekuasaan kepada kita sejak di Taman Eden. Makanya itulah sejarahnya kenapa manusia didorong berdoa, supaya dia bisa intervensi. Berarti doa itu penting, bukan? Saya ulang, berarti doa itu penting, bukan? Ironisnya begini kawan, banyak orang tahu doa itu penting. Banyak orang tahu doa itu bisa mengalirkan kuasa Allah yang besar. Ironisnya, tidak banyak orang yang mau berdoa. Tidak banyak. Ada satu cerita. Ada sebuah gereja lokal merasa keberatan dan tidak nyaman dengan kedai minuman yang dibangun di depan gereja tersebut. Gereja lokal ini merasa terusik, merasa terganggu. Lalu kemudian gereja ini, artinya orang-orang percaya yang di dalamnya, mereka berdoa semalam-malaman supaya Tuhan campur tangan atas kedai minuman itu. Saat gereja ini berdoa semalam-malaman, keesokan malamnya petir menyambar kedai minuman itu, bangunannya terbakar, hangus bangunan kedai minuman ini. Melihat bangunan kedai minuman ini hangus terbakar karena disambar petir, si pemilik kedai ini melayangkan surat gugatan kepada gereja, ke pengadilan, dan meminta supaya gereja bertanggung jawab atas petir yang menyambar dan membakar hangus bangunan itu. Oleh karena si pemilik kedai menggugat, maka si pemilik kedai menyewa pengacara untuk membela secara hukum. Lalu berproseslah kasus ini di pengadilan. Si pemilik kedai minuman berkata, gerejalah yang bertanggung jawab dan mereka harus mengganti rugi semua bahan bangunan yang hangus terbakar, karena mereka lah yang berdoa sehingga petir menyambar bangunan ini. Gereja melalui pengacara keberatan. Kami menolak bertanggung jawab. Kami tidak melakukan apapun. Begitulah terus menerus perkara ini bergulir. Sampai satu waktu akhirnya si hakim dalam kebingungannya di depan para penggugat dan tergugat dan disaksikan banyak orang, si hakim berkata, ini kasus membingungkan. Tapi satu hal yang saya tahu, kata si hakim, si pemilik kedai minuman ini percaya pada kuasa doa, sementara gereja tidak percaya pada kuasa doa. Karena mereka menolak bertanggung jawab. Jadi disebutlah mereka tidak percaya pada kuasa doa. Coba lo.
Banyak kita begitu, berdoa kita, tapi kita sendiri nggak percaya pada apa yang kita doakan itu. Itu sudah terjadi di Alkitab, Ibu Bapak. Petrus di penjara, besok akan dipancung oleh Herodes. Para perempuan berdoa, oh di rumah Maria, di rumah ibunya Markus. Doa semalaman, doa puasa, enggak selesai mereka berdoa. Besok jelang siang, Petrus bebas dari penjara, ngetok pintu tempat di mana ibu-ibu ini berdoa. Shalom, shalom, shalom. Ibu-ibu itu bilang, kayak kita kenal suara itu. Tapi nggak mungkin itu Om Petrus, di penjaranya dia. Mari kita terus berdoa, katanya. Mereka terus berdoa. Yang didoakan sudah di depan pintu. Coba lihat. Begitu kita ini kadangkala. Tuhan, masalahku kuserahkan padamu. Tuhan tolong aku percaya. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Amin. Begitu keluar dari ruang doa. Jadi bagaimana itu besok kita bikin papi sayang persoalan itu. Susah kurasa tidur, kepikiran terus aku. Di ruang doa kuserahkan padamu. Tapi begitu keluar dari ruang doa dibawa lagi lalu didiskusikan lagi. Ini namanya sudah dikasih diambil lagi. Dikasih sama Tuhan diambil lagi. Apakah Tuhan harus ngomong ketika kita dalam masalah besar, beban berat, kita berkata Tuhan nangis-nangis. Kita baru tenang dan yakin doa kita dijawab Tuhan. Kalau Tuhan berkata tenang, aku ada di sini. Tenang Pak. Apakah Tuhan harus ngomong begitu? Baru kita lebih tenang dan yakin doa kita sudah dijawab. Tidak harus kan. Itu sebabnya sering sekali kita yang berdoa, kita yang mengingkari. Jadi harus berdoa. Doa mengubah keadaan. Aku udah mau tutup. Sudah mau aku tutup poin kedua. Agak sabar dikit. Ini nggak lebih lama Ibu Bapak. Hanya sama lamanya dari poin poin kedua. Yang membuat keadaan Elia berubah. Elia taat dan ketaatannya panjang. Itu yang membuat keadaannya berubah. Ketaatan Elia panjang. Coba kita lihat yuk sama-sama. Supaya menarik ini pembahasan. Perhatikan Ibu Bapak Saudara. 1 Raja-Raja pasal 19. Kembali kita baca bersama-sama ya. Ayat 9 sampai 10. Kita baca dengan kompak. 2, 3 ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? 10 bersama. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Perhatikan apa yang dicatat di bagian ayat 10. Ketika Allah berkata kepada Elia di ayat 9, apa kerjamu Elia? Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Kalimat ini menjelaskan kepada kita Ibu Bapak bahwa Nabi Elia adalah seorang yang memiliki tingkat ketaatan yang sangat panjang. Tingkat ketaatan Elia ini sama arahnya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, ketika Allah bertanya apa kerjamu, dia bilang aku kerja segiat-giatnya. Coba lihat seperti apa keadaan orang Israel pada kala itu. Digambarkan dalam ayat 10. Semua umatmu meninggalkan perjanjian denganmu ya Tuhan. Semua. Berarti ada kemungkinan keluarganya Elia pun sudah berpaling dari Allah. Lalu ikut menyembah dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Israel.
Bukan hanya keluarga Elia, teman-teman seprofesinya, teman sebayanya, teman sekampungnya juga semua sudah berpaling dari Allah, meninggalkan Allah dan beribadah kepada dewa. Bukan hanya sekedar mereka berbalik dari Allah, tetapi juga mereka telah membunuh para hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabi. Bukan cuma membunuh, mesbah tempat mereka beribadah pun sudah dihancurkan. Hanya Elia seorang yang tinggal. Bisa bayangkan, walau Elia cuma sendiri, dia tetap setia dan taat pada Allah. Hebat ini. Kalau ada orang yang bujuk kita, kita bisa mikir. Ada orang yang godain kita, kita bisa tergoda loh. Tapi Elia, dia taat pada Allah. Kalau saudara lihat nanti pasal 17, beberapa kali Allah memberi perintah pada Elia, Elia pergilah ke satu tempat. Lalu Elia pergi. Begitu sampai di tempat itu, Allah ngomong lagi, Elia pergi ke tempat lain. Elia pun pergi. Saudara tiba di pasal 18, di pasal 18 perintah Allah juga datang pada Elia, Elia pergi ke tempat lain. Elia pun pergi. Elia pergi ke Israel, Elia pergi. Elia pergi ke gunung Horeb, Elia pergi. Elia taat, taatnya panjang. Sampai hanya dia sendiri yang tersisa. Hebat kan? Walau pada dasarnya sebenarnya tidak benar Elia hanya sendirian. Masih ada 7.000 orang percaya yang tidak menyembah dewa. Dicatat dalam ayat 18 pasal 19. Tapi kenapa yang 7.000 itu gak kelihatan? Hilang dari peredaran. Mereka menyelamatkan nyawa sendiri. Mereka bersembunyi di mana-mana, di hutan, di gua. Sehingga hanya Elia seorang yang tampil di pelayanan, berhadapan dengan para nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu, termasuk dengan ancaman Isabel. Elia taat, setia. Dengar kawan, tolong slide saya. Ini saya mau beritahu pada saudara. Standar hidup yang berarti di mata Allah, hidup yang berhasil di mata Allah, bukan prestasi, tapi ketaatan atau kesetiaan. Itu standarnya. Kita boleh tidak punya banyak hal, tidak punya uang banyak, tidak punya rumah besar, bahkan hidup kita bisa sederhana atau pas-pasan, tapi Allah tidak menjadikan apa yang bisa diukur, apa yang tampak kasat mata, bukan itu yang menjadi alat yang membuat Allah menarik kesimpulan kita memiliki hidup yang berhasil atau kita menjadi orang yang berarti. Bukan. Standar di mata Allah, hidup kita ini berarti apa bukan, berhasil apa bukan. Ketaatan, yaitu ketaatan yang panjang, kesetiaan. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Makanya taat, setia, itu yang Tuhan, itu yang menarik perhatian Tuhan. Taat, setia. Tahu ibu bapak saudara-saudara, kalau seandainya standar keberhasilan di mata Tuhan atau standar keberartian hidup di mata Tuhan adalah prestasi, banyaknya tumpukan sertifikat, Elia tidak akan masuk sebagai seorang yang memiliki hidup yang berhasil di mata Tuhan. Alkitab Perjanjian Lama memberitahukan bahwa Nabi Elia ini adalah nabi terbesar sepanjang Perjanjian Lama, tidak ada duanya. Berarti Allah sendiri mengakui. Bahkan sebagai bentuk konfirmasi bahwa Elia ini memang memiliki keberartian hidup, keberhasilan hidup di mata Allah. Elia tidak mati secara fisik, tidak mengalami kematian secara kutuk. Karena kematian fisik ini akibat kutuk, Elia melampauinya. Tapi tahu ibu bapak, yang membuat kehidupan Elia berarti di mata Tuhan bukan prestasi. Memang benar Elia melakukan mujizat. Ada 7 apa 8 kali Elia melakukan mujizat selama hidupnya. Tetapi bukan prestasi Elia melakukan mujizat yang 7 sampai 8 kali itu yang kemudian membuat hidup Elia atau hari-hari Elia dari hari-hari buruk berubah menjadi hari-hari baik. Bukan. Yang membuat itu berubah apa? Ketaatannya.
Kira-kira aku mau tiba di kesimpulan mau bilang begini. Berdoa itu penting. Tapi doa kehidupan doa kita ini ibu bapak harus dibarengi dengan kehidupan yang taat di hadapan Allah. Ketika kehidupan doa kita dibarengi dengan kehidupan yang taat di hadapan Allah, itulah yang menjadikan doa kita ini berkuasa, mengalirkan kuasa. Yakobus menyimpulkan Elia, tentang kehidupan Elia. Elia manusia biasa, tapi dia telah berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun lamanya. Ayat berikutnya berkata begini, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang yang mencerminkan hidup taat di hadapan Allah besar kuasanya. Dua ini tidak boleh dipisah. Taat, doa. Inilah yang membuat doa kita mengalirkan kuasa Allah yang hebat. Saya dorong kita semuanya, pergunakan dua ini supaya saudara bisa mengubah kehidupan saudara di hari esok. Saudara bisa mengubah keadaan saudara di bulan depan. Saudara bisa mengubah keadaan saudara di tahun yang akan datang. Kita nyanyi sama-sama.